sebuah film berjudul A Working Man tahun 2025 akan memicu hormon-hormon adrenalin di tubuh kalian semua. Karena selain penuh dengan aksi-aksi brutal yang menggetarkan jiwa, film ini juga dibintangi oleh Mamang Jason Statham yang pastinya tidak akan pernah gagal memberikan suguhan adrenalin yang membuat pori-pori di kulit kalian terbuka. Sehingga daripada banyak bercicit-cicit di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di kota New York, kisah akan berfokus pada seorang pria parubaya bernama Levon Cade. Ia adalah seorang mandor proyek yang memimpin beberapa kuli bangunan untuk membangun sebuah gedung besar, dan ia sangat dihargai oleh semua pekerja karena wataknya yang baik dan tidak pernah mempersulit jika ada anak buahnya yang ingin kasbon alias becer. You work hard today, there'll be a bonus for you. Have a good day. Get it. Selesai briefing dengan anak buahnya, Levon pun mendatangi kantor vendor atau orang yang mendanai proyek ini untuk memberikan laporan. Dia bernama Joe Garcia, sang majikan yang mendanai proyek ini. Tak sendiri, Joe dibantu oleh istri dan anak perempuannya yang bernama Jenny. Ini parasnya, sehingga bisa dibilang bisnisnya adalah bisnis keluarga yang sudah bertahun-tahun ia bangun dengan susah payah. Mika. I don't need it. Just give her what she wants. No, Mom. Nobody's arguing that. Saat itulah muncul dua orang debt collector yang bermaksud menagih utang pada salah satu pekerja di sana, di mana si pekerja dipukuli oleh kedua debt collector tersebut sehingga Levon yang melihatnya pun tidak bisa tinggal diam, dan inilah yang dia lakukan. I'll go 5 minutes. Tak lama, muncullah kawan-kawan debt collector yang lain sehingga Levon dengan cepat mengambil senjata apinya dan... Ya, entah siapa Levon ini di masa lalu, ia tidak sedikit pun menunjukkan raut wajah ketir atau takut sehingga membuat para debt collector ini memilih pergi dari sana. Vámonos. Vámonos. Ya. We need to get back to work. Selesai bekerja, Levon pun mendatangi rumah ayah mertua untuk mengunjungi putrinya yang masih kecil. Ternyata Levon ini sebelumnya pernah berumah tangga, namun sudah kandas setelah sang istri meninggal dunia. Sang putri yang bernama Mary pun dititipkan di kediaman sang ayah mertua, sehingga Levon harus rutin datang untuk memeriksa keadaannya. I'm super hungry. I didn't eat. I was waiting for you. Yeah. Let's go. Singkat cerita, malam pun poek. Sejenak kita tinggalkan dulu Levon dan beralih ke anak majikannya yaitu Jenny, anak perempuannya si Joe, di mana saat ini Jenny sedang berada di sebuah nightclub untuk bersenang-senang dengan kawan kuliahnya tanpa sadar jika di sekeliling mereka terdapat orang-orang jahat yang bekerja dengan sangat terkoordinir dan hati-hati. Mereka menargetkan Jenny sebagai mangsa untuk diperjualbelikan dalam serikat jaringan perdagangan manusia sehingga ia langsung diculik saat itu juga. Keesokan paginya ketika Levon baru tiba di tempat kerja, ia melihat beberapa polisi yang baru keluar dari kantor majikannya yang ternyata Joe dan istrinya sudah mengetahui akan hilangnya putri kesayangan mereka, dan karena aparat kepolisian tidak bisa diandalkan, Joe dan sang istri pun meminta bantuan Levon untuk temukan Jenny secepatnya. Police captain in Philly, and she says they don't work these cases. They take a report and forget about it. Can you help us? I can keep this side running smoothly. Bukan tanpa alasan, Joe meminta bantuan dari Levon karena ternyata Levon ini adalah seorang mantan tentara penerjun payung yang sudah 5 tahun pensiun dari kemiliteran. Bukan tentara biasa. Levon diketahui adalah salah satu prajurit terbaik yang sering terlibat di zona perang, sehingga Joe menawarkan seluruh uang tabungan yang dimilikinya asalkan Levon mau mencari di mana Jenny putrinya. Take it. We have another 20 for expenses. Come on, just take it. I'm sorry. It's not who I am anymore.
Setelah menolak permintaan Joe, Levon pun pergi ke sebuah hutan untuk menemui salah satu kawan tentaranya yang diketahui suka hidup menyendiri. Dia bernama Gani, nama lengkapnya Abdul Gani. Levon pun curhat terkait apa yang terjadi kepada Jenny termasuk permintaan Joe yang membutuhkan bantuannya. Alasan Levon menolak permintaannya adalah ia tidak ingin kembali menjadi sosok yang dulu karena sebab Levon pensiun dari dunia militer adalah dia terlalu brutal dalam setiap aksinya dan tak pernah memberi ampun pada setiap musuh-musuh yang dihadapinya. You better go full on, no half measures, but you do. God help them. Setelah mendapat pencerahan dari Gani, Levon pun kembali menemui Joe untuk meminta maaf atas penolakannya tadi. Levon memutuskan untuk mencari Jenny atas dasar hati nurani tanpa Joe perlu mengeluarkan uang sepeser pun. I'm gonna bring her home. I promise. Tanpa buang waktu, Levon pun langsung bergerak menyelidiki klub malam tempat terakhir Jenny terlihat, di mana insting Levon pun langsung tertuju pada seorang bartender yang memiliki perangai mencurigakan yang memang ikut terlibat dalam penculikan Jenny semalam. Menggunakan alat pelacak kecil yang ditempel pada mobil si bartender, Levon pun bisa langsung mengetahui di mana lokasi rumah pribadinya. Ia langsung datang ke sana tanpa assalamualaikum dan... Hello, Johnny. See you wins. Saat Levon sedang menginterogasi si bartender, muncullah dua pria yang masuk ke sana sehingga Levon dengan cepat menarik si bartender dan inilah yang terjadi. Setelah si bartender dan dua kawannya mati, Levon pun baru menyadari jika mereka adalah anggota dari kelompok gangster Rusia yang memang sering terlibat kejahatan berat. Karena tidak mendapat petunjuk apapun dari si bartender, Levon pun memutuskan untuk mengawasi kediamannya, berharap akan ada orang yang datang. Dan benar saja, paginya muncullah dua pria kembar yang memakai pakaian nyentrik bersama dengan satu pria bernama Wolodim. Ini bebenguknya. Setelah melihat si bartender dan dua kawannya mati, Wolo pun memanggil tim pembersih untuk membereskan kekacauan tersebut. Saat si kembar dan Wolo pergi, Levon pun diam-diam mengikuti mobil mereka dari belakang hingga membawanya ke sebuah rumah mewah di pinggiran kota yang merupakan rumah kediaman milik si Wolo tersebut. Dengan peralatan militer yang sudah dibawanya, Levon pun mengawasi Wolo dari kejauhan, di mana Wolo ini ternyata adalah sosok pria sekaligus suami yang tidak lenges alias kasar, bahkan berani main tangan kepada istrinya sendiri. Tak lama setelah si istri pergi, Levon pun tanpa ragu langsung masuk dan menemui Wolo secara langsung sampai akhirnya... Disinilah Wolo sekarang terikat pada kursi yang diletakkan di tepian kolam renang. Wolo sempat mengira jika Levon adalah orang suruhan yang dikirim oleh saingan bisnisnya. Namun ketika Levon menunjukkan foto Jenny, disitulah Wolo sadar jika pria yang ada di hadapannya saat ini bukanlah pria sembarangan yang bisa untuk dibuat macam-macam. Dini. Sukim Sun. Dini. Come ya, boy. Tak faham dengan bahasa Rusia yang diucapkannya, Levon pun langsung mengulti Wolo dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti sampai membawa pulang kembali Jenny, yang jika memang Wolo tidak mau memberinya informasi, maka inilah akibatnya. I'm gonna bring her home. Who are you? What are you? Setelah menghabisi Wolo dengan cara ditenggelamkan, Levon pun langsung menerjemahkan bahasa Rusia yang diucapkannya, di mana Wolo menyebutkan satu nama, yaitu Dimi, yang mungkin tahu di mana keberadaan si Jenny. Who ain't Dini?
Setelah mayat Wolo ditemukan, si kembar yang menjadi anak buahnya pun menyambut kedatangan seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi di lingkaran mafia ini. Beliau bernama Simon, tidak pakai tok, sahabat dekat Wolo di keluarga mafia, bahkan sudah dianggap sebagai saudara sendiri, sehingga mengetahui Wolo mati, Simon tidak akan tinggal diam dan akan segera mengerahkan seluruh antek-anteknya untuk mencari siapa pelakunya. Find this man and bring him to me. Kembali ke telepon yang sedang menghubungi sahabatnya di kepolisian, ia menanyakan perihal Wolo dan kelompok mafianya termasuk sosok yang bernama Dimi yang ternyata adalah putra kandung dari Wolo itu sendiri, di mana telepon disarankan untuk mendatangi sebuah bar yang biasa menjadi tempat peredaran narkoba untuk mencari informasi lebih lanjut. Hattie's in Joliet where they sell meth for the Russians. Maybe you should get a beer there. Nice one. Thanks. Sesampainya di bar yang dimaksud, Levon langsung menjadi sorotan utama dari pihak keamanan, di mana saat satu orang diutus untuk mendekatinya, Levon menunjukkan sejumlah uang tunai dengan dalih ingin membeli barang terlarang, sehingga si utusan pun langsung membawanya ke ruang pribadi tempat si owner berada. The talk to man. Dan inilah Dutch, pemilik bar sekaligus pengedar narkoba di wilayah ini. Karena Levon orang asing yang dianggap mencurigakan, Dutch pun menyuruh 10 anak buahnya untuk mengeroyok Levon, tetapi melihat Levon bukan pria sembarangan, Dutch pun akhirnya memberikan respect dengan mau menerima kedatangannya, di mana Levon langsung mengutarakan keinginannya untuk membeli barang terlarang dalam jumlah besar, padahal itu hanyalah trik agar bisa bertemu dengan seseorang yang punya jabatan lebih tinggi. There's a pancake house. Setelah mendapat ponsel khusus untuk mereka berkomunikasi, Dutch pun memberikan satu kantong barang terlarang sebagai sampel awal, yang karena tujuan Levon bukanlah barang itu, ia pun membuangnya ke susukan, padahal jika dijual harganya bisa sampai ratusan juta rupiah. Sejenak kita tinggalkan dulu Levon dan beralih kepada Jenny yang sedang disekap di suatu tempat, di mana kita akan berkenalan dengan dua orang yang mengurusi bisnis perdagangan manusia. Ada Artemis dan pacarnya Ivan. Mereka berdua adalah pasangan kekasih yang sama-sama jahat dan olokejo. Kebetulan ada seorang pengusaha yang ingin mencicipi barang baru, sehingga Artemis dan Ivan pun langsung membawa Jenny dalam sebuah koper hitam. Yes, who's gonna be princess for a night? Tak lama, si pengusaha pun teriak kesakitan setelah Jenny menggigitnya sampai berdarah, sehingga Artemis dan Ivan pun langsung membawanya pulang kembali ke markas. Kembali ke Levon yang dihubungi oleh Dutch untuk diajak bertemu langsung dengan sang bos besar alias bandar sesungguhnya, di mana Levon diminta untuk mengenakan jas yang rapi karena orang yang akan ditemuinya adalah orang besar yang punya jabatan tinggi. I don't have a suit. Shit, you will tomorrow. Meski hardang dan tidak nyaman, Levon pun rela mengenakan jas rapi demi bisa menemui sosok sang bos besar yang setibanya di lokasi terdapat beberapa penjaga bersenjata yang sepertinya orang yang akan Levon temui memang adalah seseorang yang sangat penting sekali. Setelah diperiksa dan diminta menyerahkan ponselnya, Levon pun langsung berkenalan dengan sang bos besar yang memiliki rambut gondrong. Dan tebak siapa nama orang ini? My name is Dimi. Ya, inilah Dimi, orang yang sedang Levon cari alias putra kandungnya si Wolo. Setelah memeriksa seluruh catatan dan riwayat kehidupannya, Dimi akhirnya percaya dengan Levon dan bersedia untuk memasok barang dalam jumlah besar. Sadar jika Dimi tidak mudah untuk disentuh dan butuh waktu dan rencana untuk mendapatkannya, Levon pun mencari petunjuk lain untuk mencari di mana Jenny, yang dengan bermodalkan rekaman video yang diambil dari ponsel si bartender, Levon pun berhasil mendapatkan satu wajah, yaitu wajah si Ivan, dan langsung meluncur ke bar tersebut untuk mencarinya.
Setibanya di bar, Levon yang sudah meretas alat komunikasi operator pun langsung menyadari jika dirinya sedang diburu, sehingga ia dengan cepat merebut sebuah sepeda motor dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Apes, dua orang aparat yang sedang berpatroli ternyata masih satu komplotan dengan kelompok mafia ini, sehingga Levon langsung dibawa oleh si kembar untuk diserahkan kepada Bapak Simon dan... Dan jika si kembar merasa hebat sudah berhasil menangkap Levon, mereka sudah salah besar. Karena dengan setelah nyentrik mereka yang ceringe dan pigelehen, itu tak cukup untuk membantu mereka dari kemarahan sang mamang Levon sehingga... Setelah Levon berhasil menghabisi si kembar, jasad keduanya pun langsung dibawa ke hadapan Simon yang semakin murka atas apa yang sudah Levon lakukan. Simon pun menemui rekan-rekannya para petinggi di lingkaran mafia untuk meminta bantuan dua orang pembunuh profesional. That will help you find Dimi. Tempat pertama yang Simon datangi adalah klub malam milik si Dimi yang dibombardir peluru panas oleh salah satu pembunuh profesional. Simon sangat geram terhadap babenguk si Dimi ini yang telah menjadi penyebab utama kematian ayahnya, termasuk sekarang si kembar yang sudah Simon anggap sebagai anak sendiri. Simon pun menunjukkan sosok Levon sekaligus memperingatkan bahwa Dimi lah orang yang sedang Levon cari dan tidak akan pernah berhenti sampai mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Karena Dimi dianggap tidak becus dalam membereskan masalah, dua pembunuh bayaran ini pun langsung menemui seorang peretas untuk men-tracking identitas Levon hingga didapatkanlah alamat rumah ayah mertuanya. Saat Levon tiba bersama putrinya yang baru pulang sekolah, rumah sudah dilahap si jago merah dan untungnya sang ayah mertua masih bisa terselamatkan. Menyadari keluarganya ikut dilibatkan, Levon pun membawa ayah mertua dan putrinya ke kediaman si Gani untuk dititipkan di sana, sekaligus meminta sedikit bantuan berupa senjata api untuk melakukan aksi terakhir demi mengakhiri masalah ini. Can I come? Love you. Di saat yang sama di tempat lain, Jenny sedang dibawa oleh Artemis dan Ivan ke dalam hutan untuk dieksekusi, di mana Jenny sempat memberontak yang mengakibatkan mobil tikus Rook dan... Jenny dengan cepat lari ke dalam hutan dan berhasil melepaskan ikatannya. Ia berhasil mencapai jalan dan bertemu dengan dua polisi yang sedang berpatroli, sehingga celakalah Jenny karena kedua aparat ini adalah masih satu komplotan dengan mereka. Miss me? Saat Jenny akan dieksekusi, muncullah telepon dari pengusaha yang ingin berkencan kembali dengan Jenny, sehingga Artemis dan Ivan pun membatalkan niat mereka dan akan mengantar Jenny ke tempat si pengusaha. Dirty and alive. Beralih ke klub malam milik Dimi dengan beberapa penjaga bersenjata yang menjaga tempat itu, di mana mereka tidak sadar jika saat ini Levon sudah sampai di sana dan tidak akan segan-segan untuk menghabisi mereka semua. Setelah semua penjaga tewas, Levon langsung menghampiri Dimi yang sudah tak berdaya. Levon meminta Dimi untuk tunjukkan di mana Jenny berada, maka nyawanya akan diampuni. Mungkin. It's South and 57. Let's go. She's in there. Setibanya di lokasi tempat Jenny disekap, Levon menyuruh Dimi untuk keluar dari dalam mobil. Dimi masih bertanya-tanya kenapa Levon sampai segitunya membela seorang gadis yang bahkan tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Dan tebak, apa jawaban Levon? You have a daughter? No. Then you won't understand.
Setelah Dimi mati, Dutch dan pasukan pun baru mendapat kabar terkait telepon yang sudah membantai setengah lusin anak buah Dimi. Sadar jika dirinya juga akan diburu, Dutch dan pasukan pun langsung bersiap menuju lokasi tempat Jenny disekap untuk memburu Levon lebih dulu. Levon lagi-lagi membrutal dengan menghabisi belasan anak buah Artemis dan Ivan yang sedang berjaga tepat saat Jenny akan digadabah oleh si pengusaha. Di saat yang sama pula, Dutch dan pasukan pun tiba di sana sehingga situasi semakin menjadi paceueuh dan inilah yang terjadi. Selesai dengan para kroco, kini saatnya Levon harus menghadapi Dutch yang sama-sama mantan tentara. Namun dengan kepala botak, badan besar, dan kulit eksotisnya, Dutch tidak cukup kuat untuk menghadapi seseorang yang sangat tangguh seperti Mamang Levon ini. Setelah tak ada lagi yang menghalangi, Levon pun langsung mendatangi ruangan Jenny disekap, di mana si pengusaha yang sombong pun dengan percaya dirinya ngajanteng tanpa rasa takut sehingga How dare you come in here? saat Levon sedang menghajar Ivan, Jenny sendiri mulai membrutal dengan mengait leher Artemis dengan cokornya dan ketegangan belumlah selesai karena masih ada dua pembunuh bayaran utusan Simon yang baru datang. Berbeda dengan musuh sebelumnya, dua pembunuh ini benar-benar gila dengan menembak ke segala arah. Namun Levon punya cara tersendiri untuk mengatasinya, yaitu kali ini, mimpi buruk benar-benar sudah berakhir sehingga Levon langsung membawa Jenny pulang ke rumah orang tuanya. Sementara untuk si Simon, ia benar-benar tak terima seluruh keluarganya, kenalannya, pasukannya sudah habis tak tersisa. Namun alih-alih meminta bantuan dari ketua serikat mafia, Simon justru harus kecewa ketika si ketua meminta Simon untuk berhenti karena sadar betul jika pria seperti Levon adalah sosok yang tangguh dan bertekad kuat dan tidak akan pernah berhenti sampai mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Berkat Levon, Jenny akhirnya bisa berkumpul lagi dengan kedua orang tuanya. Selesai dengan itu, Levon pun pergi ke rumah Gani untuk memeriksa keadaan putrinya. Dan setelah ini, entah akan jadi apa lagi Mamang Jason kita satu ini. Jadi peternak lebah brutal sudah, jadi mandor proyek brutal juga sudah. Next, apalagi ya? Kita tunggu saja, guys. Hehehe, dadah. Tamat, ending yang sangat membrutalkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan macam-macam dengan kuli, apalagi mandornya. Itu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kacamata kopong Michael Jackson.